Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Andrianto dari IPB University. Ini adalah pertemuan kelima dari mata kuliah analisis produk farmasi, yaitu pengujian bahan aktif dan bahan tambahan farmasi. Pertemuan ini menyambung pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini saya langsung akan skip ke slide ke-12 dari materi ini. Nah, setelah cemaran, maka kita akan masuk kepada diskusi mengenai baku pembanding ya. Jadi baku pembanding ini adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam pengujian dan penetapan kadar berdasarkan Farmakope Indonesia. Ya, yaitu ada listnya di situ baku pembanding Farmakope Indonesia. Nah, jika suatu pengujian atau penetapan kadar monografi perlu menggunakan baku pembanding dan bukan baku pembanding, maka dapat digunakan baku pembanding lain yang memenuhi semua persyaratan dalam monografi. Jadi, penggunaan baku pembanding ini juga harus merujuk pada petunjuk yang tertera pada sertifikat analisis ya atau COA ya, Certificate of Analysis. Nah, em, baku pembanding ini ya biasanya adalah berupa bahan yang sudah dikarakterisasi ya dengan kadar yang tepat ya sehingga dapat digunakan sebagai pembanding untuk suatu sampel. Jadi baku pembanding ini biasanya sering juga disebut sebagai chemical reference substance atau chemical reference material gitu ya, yang kadar suatu bahan dalam baku pembanding itu sudah diketahui dengan pasti. Nah, kemudian untuk pengujiannya ini harus mengikuti cara berlaboratorium yang baik. Nah, dalam melaksanakan pengujian untuk produk-produk farmasi, keamanan cara berlaboratorium itu harus dipatuhi ya. Di antaranya adalah langkah pencegahan seperti misalnya APAR, em, berbagai peralatan lainnya, spill kit, kemudian eye washer, ya, shower dan lain-lain itu harus tersedia. Kemudian yang kedua, perlengkapan pelindung ya. Jadi APD, masker, sarung tangan dan lain-lain juga harus tersedia. Kemudian konsistensi tahapan pengujian bahan kimia dan prosedur yang digunakan. Nah, ini harus terpampang, biasanya tertempel di laboratorium ya, step by stepnya, SOP-nya, sehingga mengingatkan semua pekerja akan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan sebelum mulai pengujian, penguji itu harus memahami resiko terkait bahan-bahan kimia yang akan digunakan, serta teknik dan cara melindunginya. Ya, jadi harus ada dokumen mengenai MSDS suatu bahan, itu di laboratorium harus tersedia. Nah, untuk prosedur, baik prosedur otomatis, ya misalnya menggunakan alat-alat yang otomatis, seperti otomatis Soclec extractor, automatic DNA extraction, dan lain-lain, ya atau yang manual, kit-kit yang manual, baik kit maupun yang manual diracik reaksinya, itu mempunyai prinsip dasar kimia yang sama atau setara. Nah, metode atau prosedur lain dapat digunakan jika lebih unggul dalam ketepatan, kepekaan, ya, presisi, selektivitas, atau dapat disesuaikan terhadap otomatisasi atau penyederhanaan data menggunakan komputer atau dalam keadaan khusus. Nah, contohnya misalnya analisis logam ya. Analisis logam salah satunya dengan AAS. Nah, ICP-MS itu bisa dinyatakan sebagai alat yang lebih peka ya, lebih selektif dibandingkan dengan AS. Jadi ICP-MS boleh digunakan karena memiliki keunggulan dibandingkan AS misalnya. Nah, terus kemudian semua prosedur itu harus divalidasi sesuai dengan validasi prosedur dalam Pharmacope ya, nomor 1381 dan dibuktikan dengan memberikan validitas yang setara atau lebih baik. Nah, validasi-validasi ini juga seringkali menjadi tugas akhir ya mahasiswa
prodi dari vokasi atau menjadi tugas magang, tugas akhir ya yang di industri-industri validasi. Biasanya industri kalau beli alat baru ya maka dia akan merubah metode. Nah, merubah metode ini harus validasi lagi. Ya, tapi setelah validasi itu kan jadi lebih efisien ya, apa jadi lebih cepat, jadi lebih murah atau jadi lebih peka, lebih sensitif ya hasil yang diperoleh. Nah, apabila prosedur lain ya atau metode alternatif itu memberikan hasil yang berbeda, hasil dengan metode farmakope, maka yang dianggap benar adalah hasil yang menggunakan prosedur farmakope. Ya, jadi farmakope ini prosedurnya sudah diuji berkali-kali sehingga itu dianggap lebih benar. Nah, meskipun kadang ini agak dualisme juga ya, jadi seperti ya seperti misalnya ada cerita ya waktu zaman COVID misalnya, ya antara lab satelit ya dengan kesehatan, lab pusat kesehatan selalu benar. Nah, kalau di kesehatan begitu, tapi kalau di kimia ya di kimia analitik itu misalnya ada 12 laboratorium satelit, satu laboratorium pusat, nah laboratorium pusat beda, maka tetap pusat yang salah. Jadi kolektivitas ya. Tapi kalau di kesehatan sentralitas ya yang farmakope ini yang dianggap paling benar gitu ya. Karena sini sudah diputuskan seperti itu. Jadi semua harus merujuk kembali ke farmakope. Bahkan kalaupun kita punya prosedur lain yang lebih unggul, tetap harus divalidasi dulu. Ya dinyatakan ada laporan validasinya baru boleh diakui. Nah, prosedur pengujian ini bisa menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan ya. Dan hasilnya diperhitungkan sebagai bahan yang dikeringkan. Maksudnya gini, misalnya kita punya suatu bahan ya, bahan dalam kondisi terlarut. Nah, bahan yang terlarut ini tidak perlu kita uapkan dulu, kering, nah serbuknya dilarutkan lagi nggak perlu. Jadi itu bisa dianggap sebagai bahan yang sudah dilarutkan. Yang penting kita tahu berapa kadar bahan aktif di dalam larutan itu, begitu. Ya, jadi ada penetapan susut kering, sisa pemijaran dalam kasus harus dipijarkan atau kadar air ya, yang seperti tertera dalam monograf. Nah, jika kadar airnya atau pelarutnya adalah senyawa lain yang mudah menguap, itu bisa mempengaruhi prosedur, maka pengeringan bahan itu tetap harus dilakukan. Tapi kalau misalnya suatu bahan kimia ya, bahan baku obat pelarutnya stabil ya tidak mudah menguap, kita tahu konsentrasinya di dalam larutan itu berapa, itu tidak perlu. Nah, kemudian untuk penyiapan larutan. Jadi ada beberapa istilah dalam farmakope ya yang harus dipahami. Yang pertama, penyaringan ya. Jika ada kata-kata saring tanpa ada keterangan lebih lanjut, berarti itu disaring dengan kertas saring. Kertas saringnya nomor berapa ya yang sesuai aja. Biasanya Wattman 42 ya atau yang setara dengan itu. Ya sehingga diperoleh filtrat yang jernih. Nah, ini kata kuncinya jernih. Kalau filtratnya nggak jernih berarti kertas saringnya tidak sesuai. Jadi karena adanya kemungkinan efek kertas saring, sejumlah volume filtrat awal sebaiknya dibuang. Nah, jadi kalau untuk penyiapan obat ya, kita saring yang tetesan-tetesan awal itu sebaiknya nggak dipakai. Karena kita nggak tahu kontaminannya apa. Bisa jadi ada senyawa-senyawa lain dari kertas saring yang kebawa di tetesan awal. Nah, itu nggak mau kalau untuk obat. Nah, yang kedua larutan. Bila tidak dinyatakan lain, semua larutan dibuat dengan air sebagai pelarut. Tapi kalau misalnya buat larutan dalam etanol 70%, nah berarti pelarutnya etanol 70%. Nah, kemudian ada lagi larutan yang kuantitatif. Itu harus ditimbang ya zat terlarutnya atau diukur dengan saksama ya. Tapi kalau dinyatakan lebih kurang 1 gram, nah berarti itu toleransinya 10%. Artinya apa? 0,9 gram sampai 1,1 gram itu masih bisa diterima kalau ada kata-kata lebih kurang. Tapi kalau misalnya ditimbang seksama, nah itu berarti toleransinya lebih kecil dari itu. Harus pakai neraca analitik yang 0,0001 gram. Sehingga
kita akan memperoleh bobot yang pasti. Nah, kemudian pernyataan larutkan 1 dalam 10, artinya satu cairan atau satu padatan dalam 10 pelarut. Misalnya glukosa 1 banding 10, berarti glukosa 1 gram dalam 10 mili air. Gitu. Ya, bukan 1 gram, iya, dalam 10 mili air. Gitu. Ya, kecuali dinyatakan lain, misalnya ada pernyataan untuk fase gerak di HPLC, air metanol asetonitril 20,52, berarti airnya 20, metanolnya 5, asetonitrilnya 2 mililiter atau kelipatan daripada itu. Nah, kemudian larutan preaksi. Larutan preaksi berarti ini adalah larutan atau indikator ya yang dipreparasi dulu sebelum uji. Misalnya larutan yodium, larutan Ringer, dan sebagainya. Kemudian larutan indikator ya, dia misalnya PP, ya, methyl red, methyl orange, bromfenol blue, dan lain-lain. Apabila dalam suatu prosedur dinyatakan lebih kurang 0,2 mili atau 3 tetes larutan. Jadi gini, misalnya kalimatnya. Hasil reaksi keberadaan pati diuji dengan larutan indikator yodium, gitu ya. Berapa banyak indikator yodium yang ditambahkan? Berarti 3 tetes. Kalau kita pakai satuan tetes. Tapi kalau kita pakai micropipet, berarti 200 mikroliter atau 0,2 mililiter. Meskipun 3 tetes itu biasanya cuma 150 mikroliter ya, atau 0,15, tapi ya dibulatkan aja lah. 3 tetes atau 0,2 mililiter. Nah, kemudian pereaksi. Reaksi dalam farmakope yang valid itu tergantung dari kualitas reaksi yang digunakan. Spesifikasi reaksi ini tertera secara detail ya di farmakope pada bagian reaksi, indikator, dan larutan. Jika spesifikasi reaksi tidak tercantum, maka reaksi yang digunakan harus mempunyai tujuan atau mutu yang sesuai untuk tujuan pengujian. Ya, misalnya reaksi yodium, nggak ada speknya ya, berarti tetap, tapi itu tetap harus bisa untuk deteksi yodium. Ya, biasanya kita validasi dulu. Nah, bahan-bahan dalam reaksi, termasuk indikator, tidak boleh digunakan untuk tujuan terapi. Sehingga dalam etiketnya harus tercantum istilah pereaksi atau kelas reaksi. Maksudnya gini, jadi di laboratorium bahan obat itu ada botol bertuliskan pereaksi. Nah, pereaksi ini bukan bahan. Jadi kalau kita reaksikan suatu bahan dengan reaksi, itu tidak nanti akan, oh ini setelah diteteskan iod, maka dijual, nggak boleh. Jadi beda dia. Dia hanya untuk sebagai bahan uji, ya, reaksi, bukan bahan baku. Sehingga tidak boleh terdeteksi pada produk akhir. Nah, kemudian peralatan. Nah, semua peralatan dalam sediaan farmasi ini harus memiliki spesifikasi ukuran, tipe wadah, dan perangkat ya yang digunakan sebagai rekomendasi. Ukuran atau tipe lain dapat digunakan jika sesuai dengan penggunaannya. Ya, misalnya neraca analitik, gelas-gelas, ya, semua harus sesuai dengan spesifikasi ukuran dan tipenya. Ya, jadi nggak boleh misalnya nimbang pakai gelas langsung, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi harus pakai kertas obat itu ya, atau pakai wadah obat yang plastik tipis itu sehingga nggak mempengaruhi berat. Atau tidak boleh juga misalnya peralatan katakanlah mau ngambil 10 mili tapi pakai gelas piala yang 1 liter, nah, nggak boleh. Meskipun stripnya ada Pak, nggak boleh. Karena itu tidak akurat, kan terlalu jauh dari volume totalnya. Ya, yang kedua alat ukur. Apabila dinyatakan labu tentukur atau alat timbang atau alat ukur lain, maka dapat digunakan alat ini atau alat lain dengan ketelitian yang setara. Maksudnya gini, buat 10 mili larutan asam asetat,
10% misalnya ya. Nah, 10 milinya ini harusnya di labu takar, tapi labu takar nggak ada. Ya udah pakai gelas ukur, nah itu masih oke. Pakai gelas piala nggak boleh, karena gelas piala bukan untuk mengukur, gitu. Jadi harus dengan alat ukur yang sesuai atau setara. Termasuk volumenya ya, jangan mau bikin 10 mili tapi pakai gelas ukurnya yang 100 mili, nggak boleh. Ya, karena jadi tidak akurat. Meskipun stripnya ada, ya skalanya ada. Tapi bukan berarti kalau kecil itu akurat. Nah, pelindung cahaya ya. Oh, ntar ini pipet ya. Apabila dinyatakan penggunaan pipet dapat digantikan dengan buret yang sesuai. Ya, jadi buret tetesan dari atas, kalau pipet langsung sedot, itu boleh sama aja. Jika disebutkan pipet dapat digunakan labu tentukur yang sesuai. Ya, jadi pipet bisa diganti dengan buret dan bisa diganti dengan labu takar apabila volumenya sesuai. Ya, biasanya sih labu takarnya juga yang kecil-kecil, 5 mili, 10 mili gitu. Pelindung cahaya apabila digunakan akrilik ya atau tidak tembus cahaya dapat digunakan wadah khusus yang dapat melindungi zat dari cahaya atau wadah bening yang dibungkus agar tidak tembus cahaya. Biasanya di lab tuh ada botol-botol berwarna coklat ya untuk sampel-sampel yang rentan terhadap cahaya. Atau kalau masih ragu juga dengan botol coklat, ya udah pakai botol biasa. Bungkus pakai aluminium foil untuk mencegah zat ya, dan cahaya masuk bereaksi dengan sampel kita. Nah, kemudian penggunaan instrumen tertentu dalam monografi ya dapat digantikan instrumen lain dengan prinsip dasar pengoperasian yang sama dan punya sensitivitas dan ketelitian yang setara atau lebih. Tetapi karakteristik ini harus disesuaikan. Ya, jadi ganti instrumen dengan lebih canggih boleh, tapi harus validasi lagi. Capek juga, makanya mendingan ikutin aja. Jadul instrumennya, biarin aja. Itu kalau terkait dengan lab-lab farmasi ya. Kemudian tabung dan kolom kromatografi. Diameter kolom itu adalah diameter lubangnya, bagian dalamnya, bukan diameter pipanya. Sebenarnya sama sih di kimia juga definisinya sama. Penangas uap ya. Apabila dinyatakan penangas uap, maka ini adalah penangas dengan uap yang mengalir atau pemanas lain dengan pengatur suhu ya seperti water bath tapi ditaruh di atasnya atau inkubator ya, inkubator ini lebih cocok ya, penangas uap hingga suhunya setara dengan uap air panas yang mengalir. Nah, penangas air adalah penangas air yang mendidih secara stabil, misalnya water bath. Pakai hot plate nggak boleh. Karena kalau pakai hot plate biasanya ada reaksi karamelisasi di situ pas yang panasnya itu. Paling kalau mau hot plate dikasih gelas piala di atasnya baru sampel kita masuk situ. Tapi ini pun harus hati-hati karena hot plate biasanya suhunya tidak stabil ya. Berbeda dengan penanas air atau water bath itu suhunya bisa distabilkan. Nah, kemudian setelah kita menguji maka ada yang namanya hasil uji. Nah, apa itu hasil uji? Hasil uji adalah interpretasi persyaratan hasil analisis di lab ya atau hasil pengukuran dibandingkan dengan kriteria keberterimaan dari farmakope. Ya, nilai yang dilaporkan adalah nilai rata-rata untuk beberapa penetapan individual dibandingkan dengan kriteria keberterimaan. Nah, ini sering saya sampaikan juga ya di vokasi ya, di analisis kimia banyak yang magang ataupun tugas akhir di industri ya, kalau industri obat ngerjainnya seperti ini, validasi, verifikasi gitu ya. Nanti kadang ulangannya tuh ada yang 7, 10 gitu ya, tergantung desain kegiatan atau risetnya masing-masing. Nah, untuk kriteria keberterimaan tadi sudah disampaikan di Badan POM biasanya 10%. Ya. Jadi kalau klaim misalnya suatu vitamin C mengandung 500 miligram, nah berarti itu idealnya antara 450 sampai 500 miligram, 550 miligram. Ya, karena kan nggak mungkin pas banget. Nah, dalam toleransi itu masih oke. Kalau keluar dari itu berarti ada yang harus dicek lebih lanjut. Nah, kriteria penerimaan dianggap bermakna sampai angka terakhir yang ditampilkan. Contohnya kadar nominal dalam rumus ya. Ini harus
dihitung berdasarkan etiket. Misalnya gini, eh, kita mau menghitung konsentrasi glukosa misalnya. Nah, konsentrasi itu kan bobot per mr dikali 1000 per V. Nah, mr-nya dapat dari mana? MR-nya jangan dapat dari internet, tapi dapat dari botolnya. Karena MR dari internet dengan dari botol itu bisa berbeda. Bedanya di mana? Biasanya di persen radioaktif misalnya. Karena radioaktif biasanya menambah berat. Loh, berarti ada radioaktifnya. Ya banyak sih sekeliling kita radioaktif ya. Tapi ini hanya sebagai marker aja. Nah, kemudian ya selain itu eh, juga untuk apa namanya uji-uji ini ya kadar nominalnya ya harus memperoleh hasil yang eh, mendekati mungkin dengan nilai referensi. Nah, untuk kadar air em, itu baku pembandingnya harus tercantum pada etiket atau label. Dan yang terakhir kesetaraan dalam prosedur titrimetri. Nah, titrimetri sampai sekarang masih menjadi prosedur yang umum di industri farmasi. Bahkan ada juga beberapa alat titrasi yang otomatis. Jadi kita masukin, dia titrasi otomatis berubah warna stop. Gitu. Karena untuk obat biasanya tetap masih pakai titrasi. Baik, itu materi hari ini ya singkat karena menyambung pertemuan sebelumnya terkait dengan bahan baku produk farmasi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar YouTube maupun boleh japri kepada nomor saya. Baik, saya tutup untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.